Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di desa Al-Auja dekat Tikrit, Irak, dari keluarga dengan latar belakang yang sulit. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya mengalami kesulitan mental. Saddam dibesarkan oleh pamannya, Hairallah Talfah, seorang perwira militer yang juga memiliki pandangan nasionalis kuat. Masa kecil Saddam dipenuhi tantangan, termasuk kehidupan yang keras di desa, dan hal ini membentuk pandangan serta ambisinya di kemudian hari. Pada akhir 1950-an, Saddam mulai terlibat dalam politik Irak melalui Partai Ba'ath, sebuah gerakan politik yang didirikan di Suriah pada 1940-an dengan fokus pada pan-Arabisme, sosialisme, dan sekularisme. Partai ini bertujuan untuk mempersatukan dunia Arab di bawah satu negara sosialis yang kuat. Saddam bergabung dengan partai ini ketika masih muda dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik rahasia, termasuk upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim, pada 1959. Upaya tersebut gagal, dan Saddam terpaksa melarikan diri ke Mesir untuk menghindari penangkapan. Pada 1968, setelah beberapa tahun di pengasingan, Saddam kembali ke Irak saat Partai Ba'ath berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta. Saat itu, ia diangkat menjadi wakil presiden di bawah Presiden Ahmed Hassan al-Bakar. Selama masa ini, Saddam mulai membangun jaringan kekuasaan yang kuat, memusatkan kontrol atas militer, polisi, dan keamanan negara. Ia juga memimpin proses nasionalisasi industri minyak Irak pada awal 1970-an, yang pada akhirnya memberikan keuntungan besar bagi negara melalui peningkatan pendapatan dari ekspor minyak. Dengan hasil minyak tersebut, Saddam memulai berbagai proyek pembangunan besar di Irak, termasuk infrastruktur dan layanan publik yang meningkatkan standar hidup rakyat Irak. Pada tahun 1979, Saddam memaksa al-Bakar, yang merupakan sepupunya, untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Setelah mengambil alih kekuasaan, ia segera melakukan pembersihan internal dalam Partai Ba'ath, menyingkirkan atau mengeksekusi mereka yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahannya. Ini menandai awal dari 24 tahun pemerintahan Saddam yang brutal, ditandai oleh represi politik, penindasan kebebasan sipil, dan pemerintahan yang sangat otoriter. Saddam memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat, memperkuat militer, dan memberlakukan kebijakan yang semakin keras terhadap oposisi politik. Pada 1980, Irak terlibat dalam konflik besar dengan negara tetangganya, Iran, dalam Perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Perang ini dipicu oleh sengketa perbatasan, tetapi juga karena ambisi Saddam untuk menguasai wilayah dan memperkuat posisi Irak sebagai kekuatan utama di kawasan Teluk. Konflik ini mengakibatkan korban jiwa yang luar biasa, dengan perkiraan mencapai 1 juta orang tewas atau terluka. Perang berakhir tanpa kemenangan yang jelas, tetapi meninggalkan Irak dalam kondisi ekonomi yang hancur. Tidak lama setelah perang berakhir, Saddam melancarkan kampanye brutal terhadap etnis Kurdi di Irak Utara yang dikenal sebagai Anfal, sebuah kampanye genosida yang menargetkan suku Kurdi dengan tujuan menghancurkan pemberontakan mereka. Ribuan orang tewas dalam serangan tersebut, dan banyak yang menjadi korban penggunaan senjata kimia. Pada tahun 1990, Saddam kembali mengejutkan dunia dengan menginvasi Kuwait, tetangganya yang lebih kecil namun kaya minyak. Invasi ini memicu kecaman internasional dan memicu Perang Teluk I pada 1991. Sebuah koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang Irak dan berhasil mengusir pasukan Saddam dari Kuwait. Meskipun Irak dikalahkan dalam perang ini, Saddam tetap berkuasa di dalam negeri. Namun, akibat dari invasi dan perang tersebut, Irak dikenai sanksi internasional yang sangat berat, yang menyebabkan kemerosotan ekonomi yang drastis di tahun-tahun berikutnya. Selama dekade 1990-an, Saddam memperketat cengkeramannya pada kekuasaan. Kedua putranya, Uday dan Qusay, juga ikut dalam pemerintahan, meskipun mereka terkenal karena kebrutalan dan kekejaman mereka. Kehidupan di Irak selama dekade ini sangat sulit, dengan rakyat menderita karena kemiskinan yang disebabkan oleh sanksi ekonomi internasional. Sementara itu, Saddam dan keluarganya terus hidup dalam kemewahan. Pada 2003, situasi berubah drastis ketika Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Irak dengan dalih bahwa rezim Saddam memiliki senjata pemusnah massal. Invasi ini mengakhiri kekuasaan Saddam setelah lebih dari 2 dekade. Meskipun Saddam berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa bulan, ia akhirnya ditangkap pada bulan Desember 2003 dalam sebuah operasi militer besar-besaran. Setelah ditangkap,
Saddam diadili oleh pengadilan Irak atas berbagai kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembantaian terhadap warga Kurdi dan Syiah. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi dengan cara digantung pada 30 Desember 2006. Warisan Saddam Hussein meninggalkan Irak dalam kekacauan politik dan sosial yang mendalam. Meskipun rezimnya yang brutal telah berakhir, ketidakstabilan yang ia tanamkan terus menghantui negara tersebut. Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat pada 2011, Irak menjadi tempat berkembangnya kelompok ekstremis dan pemberontakan, termasuk munculnya kelompok teroris seperti ISIS. Saddam Hussein dianggap sebagai salah satu diktator paling brutal di abad ke-20. Pemerintahannya dipenuhi dengan kekerasan, genosida, dan represi politik. Meskipun ia awalnya naik ke tampuk kekuasaan melalui Partai Ba'ath yang berideologi pan-Arabisme dan sosialisme, tindakannya selama menjabat menunjukkan bahwa ia lebih terobsesi dengan kekuasaan daripada memperjuangkan ideologi tertentu. Rezim Saddam membawa bencana bagi Irak dan kawasan sekitarnya, dari perang dengan Iran hingga invasi Kuwait. Kebijakan-kebijakan represifnya menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Irak, dan dampak dari pemerintahan otoriternya masih dirasakan hingga hari ini. Meski invasi Asia menggulingkannya kontroversial, tak dapat disangkal bahwa hal itu mengakhiri era pemerintahan brutal yang mengubah Irak menjadi negara yang terisolasi dan mengalami penderitaan panjang. Namun, harapan untuk membangun Irak yang stabil dan demokratis setelah jatuhnya Saddam belum terwujud, karena negara tersebut terus menghadapi tantangan besar, termasuk konflik internal dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan.